Yang artinya saat kalian atau user yang buka sebuah tampilan halaman di dalam e-commerce, itu tampilannya harus cepat tampil. Loadingnya ya nggak ada istilah lola lah, loading lama. Atau kalau misalkan usernya cari barang, ya harus cepat ngasih resultnya. Dan saat check outnya pun harus efisien. Masalah cepat loading page, betul. Masalah koneksi internet, quick search juga result menampilkan betul. Ada masalah internet di situ, tapi secara sistem semua ini disuplai datanya oleh database, yang artinya performance database harus cepat. Sistem goal selanjutnya adalah konsistensi data atau data konsistensi, yang artinya ensure that data, yang memastikan data tersebut seperti data produk, inventory, order status itu konsisten across all distributed nodes, especially during concurrent transaction. Saat kalian misalkan punya transaksi banyak dalam satu waktu, data itu harus konsisten. Misalkan di sisi user sudah sukses bayar, di server pun seharusnya sukses bayar. Jangan di server sudah sukses, di user malah time out. Atau di di database-nya itu malah di set sebagai gagal transaksi, kalian malah dapat sukses transaksi. Atau malah tidak terjadi apa-apa, malah transaksinya gantung. Selanjutnya, reliability itu the system should be resilient to failures, yang artinya sistemnya harus tahan terhadap kegagalan. Jika ada satu bagian sistem yang gagal, other parts should continue to operate and data should be recoverable. Jadi yang lain harus bisa backup tugasnya si sistem yang gagal ini. Dan datanya harus bisa di-recover. Kemudian security, kita harus bisa protect sensitive customer data. Contoh sensitive customer data itu adalah personal information. Nama, alamat, nomor telepon itu personal data. Nick, personal data. Kemudian payment details itu personal data. Kemudian bisnis data seperti sales figure atau angka penjualan. Kemudian supplier information atau info supplier itu juga sensitive data. Kemudian yang paling penting dalam UTS ini kan sebenarnya use case-nya e-commerce, dan agar kelihatan bagaimana distributed database itu berjalan, poin selanjutnya adalah geographical distribution. Artinya dalam use case ini harus ada distribusi secara geografis. Mau itu user, mau itu operation atau secara operasi, itu saya mapping, saya petakan atau saya ibaratkan dia untuk berbagai lokasi region. Nanti akan melihat jadi kalian tahu atau dalam UTS ini
lebih mengerti tentang bagaimana distribusi di database itu. Nah, terakhir adalah integritas. Apapun yang ada di dalam database atau data yang kalian simpan itu harus valid dan harus akurat. Nah, itu adalah sistem goals yang saya tentukan di desain ini untuk use case e-commerce. Kira-kira ada yang kurang atau ada yang mau kalian tambahkan dari sistem goals yang saya bikin ini? Yang menurut kalian mungkin, oh harusnya ada ini Pak, atau kurang ini, kurang itu. Ini bukan pertanyaan salah benar ya. Ini pertanyaan ya sekalian diskusi. Menurut kalian, pemahaman kalian seperti apa? Izin Pak. Itu sih Pak untuk sub-subnya ini tuh memang bakunya seperti ini atau bebas aja gitu Pak, standar ini gitu, dalam penyusunan untuk software gitu Pak. Ini jawabannya bukan sesuatu. Gimana? Oke. Ya ini kan goal-goalnya gitu, primernya gitu. Dari high scale dan sebagainya lagi. Apakah formatnya harus seperti ini atau bebas gitu Pak? Penentuan primary goal-nya itu. Oke. Sistem goals itu tidak harus seperti ini. Tergantung kebutuhannya. Di sini saya use case-nya e-commerce dan saya mau bikin e-commerce-nya dia support beberapa negara atau beberapa region. Contoh, kita ambil contoh Amazon atau AliExpress atau Alibaba. Nah, di sini ada high availability, scalability, performance, data konsistensi, dan lain sebagainya. Itu tidak mengikat terhadap sistem goals. Definisi sistem goals itu untuk use case ini itu nanti kalian yang tentukan atau mungkin klien kalian yang tentukan. Misalkan kalian vendor gitu kan, atau kalian bikin perusahaan sendiri, ya sistem goalsnya mengikuti arahan bisnis kalian akan seperti apa. Nah, yang saya tulis di sini adalah yang saya pikir bahwa karena saya mau bikin e-commerce yang tujuannya seperti Amazon, sekalian atau sekaligus menjelaskan bagaimana database terdistribusi ini bekerja, maka saya buat sistem goals-nya seperti ini. Mau kalian sistem goals-nya nggak ada performance atau data konsistensi, ya itu terserah kalian. Sesuaikan dengan bisnis yang ada. Makanya setelah saya jelaskan, saya punya sistem goal seperti ini. Untuk use case e-commerce saya yang misalkan saya ingin menyaingi Amazon, itu kira-kira sistem goals yang belum ada di sini apa? Atau kalian bisa saja misalkan, dari sisi bisnis mungkin harus ada sistem goals-nya ini SLA atau service level kalau ada customer yang komplain itu maksimal 3 jam solving gitu. Ya itu bisa aja.
Itu kan suatu hal yang valid dari sisi bisnis. Dan sistem harus menyediakan itu. Jadi yang saya tulis di sini bukan sebuah keharusan, itu tergantung kali kebutuhan, baik lagi kebutuhan kalian atau kalian melihat sistemnya akan seperti apa. Anggap ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan sistem goals sebelum kita lanjut? Apa kita ya sama? Oh, harusnya minggu kemarin diskusi tentang UTS-nya gimana ya? Karena kemarin nggak ada, ya, sekalian sekarang aja. Oke, kita lanjut dulu ke stakeholder and needs atau kebutuhannya. Nah, stakeholder dan needs ini sama seperti sistem goal. Kalian pada prakteknya biasanya kalian tanya, kira-kira agar bisnis ini berjalan, e-commerce atau sistem ini berjalan, kita butuh stakeholder atau pengguna siapa aja dan kebutuhannya apa. Nah dari sini, dari sistem goals, kemudian dari statement awal yang e-commerce, kita bisa definisikan stakeholdernya, penggunanya atau yang punya kepentingan di dalam sistem itu. Contoh di sini customer. Customer ini saya definisikan satu stakeholder namanya customer. Siapa customer itu adalah pengguna e-commerce kita. Nah, di sini contohnya apa sih kebutuhan customer? Pertama, browse and search for product easily. Nah, artinya customer itu paling browsing produk, ya scroll cari atau cari produk yang dia butuhkan. Nah, selanjutnya apalagi kebutuhan si customer ini? Di sini saya tulis view detailed product information, image, and review. Yang saya bayangkan kalau misalkan saya buka e-commerce itu biasanya saya ya scroll atau cari sepatu atau cari baju. Biasanya kalau ada yang menarik, saya buka detail produknya. Saya lihat informasinya. Kalau sepatu misalkan ini bahannya apa atau modelnya seperti apa, kemudian saya lihat gambarnya yang pasti. Kemudian untuk saya beli barang itu atau saya belanja di toko itu, saya akan lihat reviewnya. Ini toko gimana sih reviewnya gitu. Kemudian di sini needs-nya atau kebutuhannya adalah create and manage personal account. Jadi saya bisa membuat atau memanage akun di dalam e-commerce tersebut. Kebutuhan selanjutnya itu placing order securely dan tracking statusnya apa. Kenapa securely? Karena saya tidak mau data pembayaran saya, entah itu transfer, kartu debit, dan lain-lain, lihat orang. Kemudian customer juga bisa melihat order history.
Kemudian needs selanjutnya di sini contohnya adalah personalized recommendation. Ya, artinya kalau saya sering browsing baju gitu kan, ya secara sistem saya akan dikasih rekomendasi di baju. Tidak mungkin tiba-tiba kasih rekomendasinya apa laptop atau make up dan lain-lain. Selanjutnya adalah secure payment processing. Tadi data pembayaran pas order. Dan terakhir di sini di contohnya yang saya buat adalah easy process for returns and refund. Jadi kalau saya sistemnya pengen, kalau saya tidak suka barangnya sebagai customer, saya bisa balikin aja, duitnya duitnya di refund juga oleh sistem. Nah, ini stakeholder yang pertama. Ini sebenarnya waktu menjelaskan tentang desain ada beberapa hal yang sama. Ini sekalian kita refresh tentang materi kita dan ya menjawab soal tes. Nah, stakeholder selanjutnya adalah seller atau vendor. Kenapa kita e-commerce? Kita tidak menjual barang kita sendiri, kita punya third party atau pihak lain yang bekerja sama dan membuka tokonya di kita. Nah, di sini kebutuhannya adalah list dan manage produk. Jadi membuat list dan mengatur si produk yang akan dijualnya. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah melacak tracking penjualan dan inventory yang dimiliki. Kemudian poin ketiga, kebutuhan dari seller atau vendor ini adalah mengatur order atau pembelian yang diterima untuk produk mereka. Jadi misalkan ada satu toko baju di e-commerce A. Kalau saya pesan ke situ ya, si seller atau vendornya bisa melakukan manage atas order yang dia terima. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya adalah communicate with customers regarding orders. Kalau kalian pernah buka Tokopedia atau aplikasinya sebentar. Tokopedia seller ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada customer nanya atau komplain ya kalian bisa balas. Kemudian kebutuhan selanjutnya akses sales report and analytics. Ya, laporan penjualan, analytics-nya itu bisa dilihat oleh si seller atau vendor. Jadi kayak bulan ini yang kejual misalkan baju kemeja warna hitam gitu, atau warna putih dan lain sebagainya. Kemudian manage promosi untuk produknya, dan kemudian ini yang penting adalah receive timely payments. Jadi saat produknya sudah dikirim tidak ada masalah dengan return, refund atau dengan produknya, seller atau vendor ini akan menerima pembayaran. Nah, pembayarannya dihandle oleh e-commerce-nya, jadi tidak langsung.
administrator itu bisa manage user account, baik itu customer, seller, atau internal staff, oversee produk katalog dan kategoris, yang artinya dia sebagai admin, dia bisa melihat katalog produknya apa, ada yang aneh nggak, atau kategorinya apa. Kemudian dia butuh juga untuk memonitor sistem performance, security, and health. Kemudian dia juga ingin bisa mengatur promosi dan diskon platform wide secara satu platform. Jadi kan kalau yang atas ini hanya produk tertentu, nah mungkin kayak program diskon ulang tahun e-commerce atau ulang tahun Tokopedia, atau diskon kembar kayak 11-11, kadang bulan 5-5 gitu, itu diatur dari sini. Kemudian juga kebutuhannya adalah untuk mendefinisikan dan mengatur konfigurasi sistem dan policies atau aturan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah untuk memastikan keamanan dan compliance atau kepatuhan dengan regulasi. Kemudian admin juga harus bisa generate bisnis dan operasional report atau laporan bisnis dan laporan operasional yang lengkap, komprehensif. Nah, selanjutnya ada warehouse atau logistik staff. Kenapa ada ini? Nanti harusnya kita e-commerce-nya punya gudang agar mempermudah pengiriman barang terhadap customer. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya viewing orders atau melihat order baru yang membutuhkan fulfillment atau pengadaan dengan shipping details atau detail pengiriman yang clear atau yang jelas. Nah, karena kita punya gudang, kita ingin juga bisa mengupdate level inventory secara akurat. Setelah kita mengambil barang tertentu, kemudian kita melakukan packing dan shipping atau pengiriman. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah untuk mengatur informasi pengiriman, melakukan generate label, dan tracking si package-nya. Bukan hanya di sisi customer dia bisa tracking package-nya, tapi di sisi warehouse-nya pun kita harus punya kemampuan itu. Nah, karena tadi kita punya isi proses for returns and refunds, artinya kebutuhan untuk logistik staff itu dia harus bisa menghandle return atau dikembalikan karena customer minta, dan update inventory accordingly. Jadi barang yang di return itu harus dibalikin ke inventory lagi, entah itu di parking barang bekas atau apapun, ya harus bisa. Dan terakhir, kebutuhannya adalah report on stock level atau laporan untuk jumlah stok dan diskrepensinya. Diskrepensi itu perbedaan. Jadi kalau ada ternyata saat kalian top of 6 ada barang yang jumlahnya tidak sesuai, yaitu harus muncul di report atau di laporan.
stakeholder selanjutnya, ini yang saya buat adalah marketing team. Ini marketing team itu harus bisa apa? Kebutuhannya dia harus bisa akses customer data. Pasti tidak asal akses, harus ada privacy safeguard-nya untuk segmentation dan campaign, target campaign itu yang sesuai dengan segmennya. Kemudian kebutuhannya adalah untuk menganalisa trending sales atau penjualan, customer behavior, kelakuan atau yang biasa dilakukan oleh customer, sama campaign performance atau performa dari sebuah kampanye diskon tadi. Kemudian bisa juga kebutuhannya untuk mengatur konten untuk promosi, email marketing, dan integrasi sosial media. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah untuk tracking marketing campaign effectiveness. Jadi apakah kampanye marketingnya efektif atau tidak, dan karena dia marketing ya ROI. Kita ngomong masalah bisnis return on investment-nya seperti apa. Kemudian conduct A/B testing dalam informatika atau software development, ada A/B testing untuk berbagai macam strategi marketing. Nah, stakeholder selanjutnya adalah customer support. Kebutuhannya di sini saya bikin dia bisa mengakses data customer, account, informasi akun, dan order history. Kalau ada misalkan keluhan ataupun dispute dan lain-lain, kemudian dia juga harus bisa melihat informasi produk untuk menjawab pertanyaan customer. Kemudian dia juga harus bisa tracking order status dan informasi pengiriman. Kemudian dia harus bisa memproses returns atau pengembalian barang, refund, pengembalian uang ke customer, dan exchange atau penukaran barang dengan efektif. Kemudian dia punya kebutuhan untuk log customer interaction atau log bahasa Indonesia, dan isu. Jadi kalau customer melakukan interaksi, dia harus bisa melihat historinya, historical datanya. Nah, kemudian isu juga dia harus bisa lihat. Dan jika sudah dia bisa lihat ini, kebutuhan selanjutnya adalah dia harus bisa mengeskalasi isu yang kompleks ke departemen yang bersangkutan. Contoh, kalau misalkan customer punya keluhan, dia sudah bayar tapi ternyata statusnya gagal. Nah, kita harus bisa, si customer support ini harus bisa mengeskalasi. Oh, berarti ini harus dialihkan ke, contohnya mungkin departemen pembayaran misalkan, atau departemen apa, itu terserah nantinya. Kemudian dia harus bisa mengakses knowledge base, atau simpelnya adalah kamus pengetahuan,
untuk masalah yang umum dan solusinya seperti apa. Kalau dia isinya komprehensif, biasanya kita sebut dia sebagai knowledge base. Kalau hal yang sering ditanyakan customer dan jawabannya pendek-pendek, itu biasanya FAQ atau frequently asked questions. Ini pengetahuan aja ya. Kemudian ini masih ada dua, finance dan data analis. Finance sebagai stakeholder dia butuh akses detail transaction data. Jadi ya karena dia yang ngatur finance, dia berhak atau butuh untuk mengakses ini. Transactional data. Kemudian generate financial reports. Dia revenue, profit margins, expense. Itu dia harus bisa generate laporan itu. Kemudian mengatur invoicing, kemudian reconcile payments, rekonsiliasi, terus misalkan dia juga harus bisa tracking refunds, kemudian memastikan kepatuhan dengan regulasi atau hukum pajak, dan dia harus bisa melakukan atau dia butuh untuk audit financial records atau laporan finansial. Nah ini stakeholder terakhir di contoh yang UTS ini saya masukkan data analis. Dia harus bisa atau dia punya kebutuhan untuk mengakses raw data, entah itu sales, entah itu customer, entah itu behavior, produk, dan lain-lain. Kemudian kebutuhannya juga adalah alat untuk complex query, data mining, dan di sini contohnya statistical analysis. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kemampuan untuk membuat dashboard custom, entah itu reports, laporan, atau lainnya. Kemudian kebutuhannya adalah untuk mengidentifikasi tren yang sekarang ada, pattern atau anomali pada data. Dan kebutuhan terakhir yang saya tulis di sini adalah develop predictive model. Jadi dia bisa develop atau membuat model yang dipakai untuk prediksi. Misalkan demand forecasting. Artinya kalau kayak gini, kalau mau lebaran misalkan demand untuk baju, khususnya jenis baju koko, itu akan meningkat. Karena peningkatan itu nantinya kita mungkin bisa nyetok lumayan banyak gitu kan. Nah, itu semua didapat dari predictive modelnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan apa ada yang mau ditambahkan untuk stakeholder dan needs-nya? Kalau mau ditambahkan, saya akan tulis.
contohnya belum semua yang benar akan ada di stakeholder sebuah e-commerce, tapi saya pilih berapa ini 8 ini saya pikir cukup mewakili ya untuk e-commerce, untuk use case kita gitu kan. Ini kalau pertanyaan kayak tadi apakah ini baku? Tidak. Yang baku adalah stakeholder dan needs-nya saat proses desain. Isinya ya balik lagi kebutuhan real kalian itu seperti apa. Kalau kalian bangunnya sistem perpustakaan ya warehouse atau seller udah pasti nggak ada kan. Jadi ya balik lagi use case siapa. Kalau kalian duduk di dalam use case-nya kan seperti apa. Sebenarnya proses sampai sini masih bayangan. Ada kenyataannya saat kalian misalkan kerja di sebuah perusahaan e-commerce, kalian diskusi tentang sistem goals-nya dan stakeholder-nya kalian identifikasi dulu. Setelah kalian identifikasi, kalian diskusi lagi apakah ada yang kurang dari stakeholder-nya, ada yang belum kita sebutin misalkan. Kalau ada ya tambah sebanyak-banyaknya. Dan biasanya setelah kalian identifikasi stakeholder-nya, kalian tanya kebutuhannya sebenarnya apa. Mungkin kalian nulis dulu asumsi, oke. Tapi kebutuhan akhir itu harus datang dari stakeholder yang bersangkutan. Mungkin customer kalian bisa lempar kuesioner gitu kan ke publik lewat sosial media. Sebenarnya kalian mau fitur apa sih? Atau dari customer karena kita tracking behaviornya atau perlakuannya dalam menggunakan sistem kita ya, kita tanya data analis tadi. Sebenarnya customer pengennya apa sih? Dari behaviornya dia seperti ini, channel rate-nya seperti ini ya, ingin seperti apa? Asumsi di awal oke, tapi pada akhirnya kalian harus tanya stakeholder yang bersangkutan. Nah, dari dua ini, kalau belum ada yang mau nambahin di sistem goals, dari stakeholder dan dari kebutuhannya, dari needs-nya, kita bisa mulai tahap selanjutnya dalam proses top down design. Entities-nya. Kebanyakan i-nya kita dan salah. Entities. Entitas. Nah, ini adalah definisi awal entitas kita. Ada customer yang merepresentasikan individual atau orang yang registrasi dan melakukan pembelian. Atributnya ada customer ID, dia memiliki dan lain-lain. Kemudian ada address yang merepresentasikan shipping and billing address atau yang merepresentasikan tentang informasi pengiriman atau penagihan yang kita asosiasikan dengan customer dan order. Atributnya di sini. Kemudian ada produk. Ini merepresentasikan item
yang bisa kita jual. Sama atributnya kalian bisa baca di sini. Kemudian ada kategori. Ini buat mengorganisasikan atau navigasi produk ini agar lebih rapi. Kemudian ada seller atau vendor. Ini untuk merepresentasikan si penjual, terus dia siapa penjualnya dan produk apa yang dijualnya. Kemudian ada order. Ini representasi customer transaction. Kalau customer beli barang, di sini kita simpan datanya. Atributnya seperti berikut. Kemudian ada order item. Nah, kalau order tadi itu rencananya berapapun itemnya akan buat satu order. Nah, order item lebih spesifik ke itemnya. Itu isinya apa? Nah, ini kemudian entitasnya. Ada payment transaction. Ya, isinya adalah detail dari percobaan pembayaran dan outcome atau hasilnya apa, apakah pembayarannya sukses atau tidak. Kemudian ada entity shipment. Ini buat tracking pengiriman barang. Kemudian ada review. Ini sengaja saya pisahkan dari produk agar lebih gampang. Kemudian ada inventory log, yang artinya di sini entitas yang saya pakai untuk melacak pergerakan atau adjustment atau perubahan data stok produk. Kemudian ada promotion atau discount. Ini saya simpan di entity sendiri. Kemudian ada user account. Nah, user account ini kalau tadi kan customer nih yang register dan melakukan pembelian, sedangkan user account itu khusus untuk internal staff, ada admin, ada support, ada logistik dan lain-lainnya. Kan kita punya seller. Nah, yang tiga ini nanti kita akan dibahas di bawah. Kemudian ada role dan ada wishlist. Ada yang mau nambah entitas atau ada yang kurang setuju dengan entitas yang saya pilih? Proses selanjutnya, akses informasi. Nah, ini mungkin sebagai detail ya, kalau mau diibaratkan view atau pattern data akses untuk setiap stakeholder yang tadi ada 8. Nah, view ini mungkin ke subset data, bukan formal view SQL yang create view. Sama data needs-nya sudah ada di sini, atau tadi kebutuhannya sudah ada, kita lebih realisasikan sebenarnya view-nya apa sih. Nah, di sini ada product browsing atau search view. Nah, karena kita sudah punya entity, kasaran entity seperti ini, ada customer ID, produk itu ada produk. Nah, produk ID, produk name, kita di sini lakukan mapping dari tadi kebutuhan produk browsing, misalkan display product.name. Nah, ini ke entity dan ini ke
needs-nya. Jadi kalian mulai realisasikan dari abstraksi yang tadi di atas ke bentuk konkretnya akan seperti apa. Kemudian ada product image URLs misalkan, kemudian ada product unit price, product average rating. Ini kalau kayak seharusnya ada produk itu punya average rating. Kemudian kategori name. Nah, kemudian jika ingin filtering, itu kira-kira filteringnya by apa atau dengan menggunakan apa. Ini saya buat filteringnya itu bisa berdasarkan kategori, brand, price range, atau rating. Ya, kemudian jika customer itu mencari, itu carinya berdasarkan apa? Product.name, product description, atau SKU. Nah, dengan melakukan ini, access information, dan kalian tulis entity dan atributnya apa, dari sini kalian bisa menentukan seharusnya indeksnya seperti apa. Karena kan sangat beda kalian membuat database dengan indeks di kolom tertentu dan dengan tidak menggunakan indeks. Secara performance itu beda. Nah, karena kita ngomong performance, itu sejalan dengan sistem goals yang di sini tadi pada performance. Makanya dasar information mungkin walaupun skupnya masih terlalu besar, tapi kalian sudah bisa, seharusnya sudah bisa untuk menentukan kira-kira kalau needs-nya seperti ini. Nah, ini tadi contoh yang tadi. Nah, sekarang needs-nya baru, misalkan product detail view. Kalian bisa tahu apa aja yang harus kalian tampilkan. Jadi tadi ini kasih paling besar, top down, skupnya sangat besar, masih berupa abstrak. Makin ke bawah seharusnya makin jelas. Dan sisanya chart view atau misalkan untuk seller itu bisa apa aja. Ini nanti PDF ini nanti saya upload, kalian bisa lanjut baca sendiri. Ini admin platform misalkan. User management view list customers and seller with their status on status atau seller status dan lain-lain. Hanya kalian coba detailin di sini. Nah, kayak misalkan ini warehouse itu butuh melihat order fulfillment view misalkan. Isinya apa? List order dengan order status. Kalau tadi di proses desain entitasnya kalian belum tahu order status itu mau diisi apa. Kalian hanya definisikan order status, misalkan di sini misalkan ending, awaiting shipment, dan lain-lain. Nah, di bawahnya kalian bisa tulis, oh kalau ini harus awaiting shipment gitu kan. Jadi lebih detail lagi. Customer support punya access information sendiri. Contoh customer full profile view yang isinya combines customer details, all addresses, complete order history with order item details, payment transaction status,
shipment status, wishlist item, dan submitted review. Yang artinya kalian akan join beberapa tabel untuk jadi sebuah full profile view. Dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada, kita lanjut ke global konseptual skema. Nah, ini outline struktur dari database secara keseluruhan, termasuk di dalamnya relationship antar entitas dan strategi untuk pendistribusian data. Nah, ini arti secara umum untuk pecahan. Nah, ini ya kalau kalian bisa lihat, misalkan kayak customer gitu. Di sini saya mulai detailkan customer-nya seperti apa. Terlepas dari nantinya mungkin akan berubah. Seperti yang sebelumnya saya bilang, ada customer, ada apa tadi? Ada 3 lah. Ada buat internal, ada seller, vendor juga, ada customer. Nah, ini adalah diarli yang saya buat dari yang tadi entity yang sudah ditemukan tadi. Nah, ini misalkan order ID seperti ini, produk isinya seperti ini, hubungannya seperti apa. Nah, ini mungkin gambarnya agak jelimet karena saya bikin gambarnya pakai script. Ini kayak relationshipnya ya, kayak gini, karena ini hasil generatan. Kalau mau kalian bikin sendiri ya bisa-bisa aja. Nah, kayak kategori, dia punya parent kategori ID, yang artinya dia punya hubungan dengan dirinya sendiri juga. Promosi mungkin nggak punya koneksi kemana-mana, user account itu punya koneksi kemana-mana, dan lain-lain. Dan untuk volume auditing, created ad, itu seharusnya masuk kalian bikin DDL ya. Ini IRD-nya, dan setelah IRD saya buat di mana dalam proses desain ini saya buat strategi fragmentation-nya. Di sini key kandidat atau kandidat kuatnya customer data, order data, dan produk katalog, seller data, dan inventory log. Nah, di sini kenapa ini kita pengen fragmentasi? Pertama, strateginya seperti apa untuk customer data? Nah, di
di sini saya pakai horizontal segmentation based on customer.country atau customer.region. Kolom ini sudah ada identitasnya di atas. Alasannya, customer di specific region, misal North America, Europe, Asia, are more likely itu biasanya berinteraksi dengan data yang disimpan di region tersebut. Karena jaraknya dekat, satu region, ya ini bisa improve atau meningkatkan performance dari sebuah query untuk login, profile management, dan marketing. Kan kalau kalian di contoh di Asia mungkin beberapa bagian ada promosi lebaran atau promosi apa ya. Kalau lebaran promosinya di Amerika yang notabene ada yang lebaran tapi pasti lebih sedikit dibanding yang di Asia misalkan. Buat apa gitu? Marketing promo lebaran nggak masuk akal atau tidak make sense di sini. Kemudian order data juga sama. Strateginya horizontal. Alasannya recent order are accessed frequently. Tetapi horizontal ini bukan berdasarkan alamat customer lagi atau alamat ordernya, tapi berdasarkan data tanggal order. Nah, misalkan by year atau quarter of archival of all orders. Nah, secondary-nya bisa sebagai region, turunan dari order date customer ID. Kenapa by order date dulu? Order date lama itu kita bisa simpan dalam cold storage misalkan. Kita nggak butuh order date itu. Jadi yang lama-lama ya udah kita archive aja, kita simpan. Makanya di sini example fragmentnya order current NE North America, karena ini North America, order current EU dan order archive 2023 misalkan kita simpan dalam archive. Karena kita jarang juga akses order tahun lalu misalkan. Selanjutnya katalog produk. Nah, ini fragmentation. Strateginya itu pertama adalah masalah replikasi. Bisa full atau partial sebagian. Dan yang kedua adalah harus ada fragmentasi horizontal. Nah, replikasi itu core product info, contoh produk ID, product name, price, image URL itu kemungkinan harus direplikasi secara global. Karena kita punya beberapa node untuk database ada di NA, North America, EU, Asia gitu kan tadi. Kita replikasi semuanya, bisa full atau parsial untuk browsing yang cepat. Nah, horizontalnya misalkan quantity harus difragmentasi berdasarkan warehouse ID atau gudang ID di mana gudang itu ada. Rasionalnya atau alasannya semua user itu butuh browsing produk, tetapi inventory itu spesifik ke location. Kalau review itu mungkin lebih relevan jika datang dari region yang sama atau bahasa yang sama. Nah, ini mungkin contoh fragmentasinya. Produk global core, inventory warehouse NA, inventory warehouse EU, review EN, dan review FL. Nah, kalau soal data,
mungkin kurang lebih akan sama dengan customer. Terakhir inventory log. Nah, karena tadi kita akan bilang inventory itu kita fragment, kita pecah, maka inventory log itu karena dia terikat dengan warehouse, dia akan kita pecah juga. Ya, spesifik warehouse di spesifik location atau lokasi spesifik. Jadi tipe dari fragmentasi yang akan kita buat benar. Kebetulan saya nemu yang saya salah ketik. Centers. Ini bisa horizontal tadi, membagi table berdasarkan row dalam row base untuk beberapa value dari sebuah atribut. Ini kita primary. Kita akan lakukan kebanyakan horizontal fragmentation, vertical fragmentation, less common, lebih sedikit. Tapi mungkin kita bisa pertimbangkan untuk beberapa atribut yang akan sering diakses. Contohnya product description. Kemudian ada derived horizontal fragmentation, ini turunan secara otomatis. Kayak tadi contohnya inventory log, ya tidak akan pakai horizontal fragmentation. Kenapa? Karena inventory-nya atau warehouse-nya itu kita fragment. Jadi kayak mengikuti atasnya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada masukan untuk fragmentasinya akan seperti apa? Nah, izin Pak. Kalau itu kan di fragmentasi apa ya? Biasanya untuk pembagiannya apakah terserah kita mau jadi berapa atau ada standar yang misalkan idealnya dibagi menjadi sekian fragment misalnya gitu, atau apa bebas saja gitu. Oke. Jawabannya bebas, terserah. Cuman ada hal yang harus kalian pikirkan. Balik lagi ke kebutuhan. Nah, kalau misalkan kalian kayak skala global mungkin terlalu besar. Kita ngomong di Indonesia.
Indonesia itu luas kan. Kalau kalian servernya hanya di Jakarta, pertanyaan saya, apakah cukup untuk orang misalkan di Papua akses ke Jakarta langsung? Ingat, kecepatan internet di Papua tidak mungkin, mungkin tidak secepat di daerah Jawa. Mungkin lebih lambat, tapi masih ada internet. Dan apakah bijak atau apakah cukup untuk hanya menyimpan di Jakarta? Secara secara logis, kalau kalian mau handle satu Indonesia, minimal kalian punya 3 tempat untuk menyimpan server. Di Indonesia bagian barat mungkin bisa disimpan di Jakarta. Indonesia bagian tengah mungkin bisa disimpan di Makassar atau Bali. Dan timur kalian mungkin bisa taruh di Wah atau di mana. Jadi jawabannya ya bebas, cuman tetap kalian harus lihat kebutuhan bisnis dan keadaan yang ada sekarang. Kebutuhannya akan seperti apa? Cukup menjawab, Hendra. Terima kasih, Pak. Oke. Lagi, kita lanjut dulu. Nah, alokasi datanya setelah kita mencoba mendetailkan bagaimana sih kita mau melakukan fragmentasi atau pemecahan data itu, kita alokasikan. Pertama, centralize. Tapi di sini saya bilang ini tidak sesuai atau tidak cocok untuk, di sini saya bilang, globally distributed e-commerce platform. Karena platform saya goalsnya global, terus secara dari manapun, bahkan dari Greenland pun kalian bisa akses. Nggak bisa centralize karena ada latensi. Itu tadi, kecepatan data dari tempat A ke suatu node itu akan sama. Dan kalau kalian centralize berarti single point of failure. Satu data hilang di satu tempat, ya sudah selesai bisnis e-commerce-nya. Nah, kalaupun kalian mau centralize, mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian pakai. Yang tadi, for product data itu bisa sentral. Pada metadata yang kecil, tapi itu pun tetap ada replikasinya di bawah kita ngomong. Nah, yang kedua, untuk alokasi datanya adalah partisi atau decentralized. Tadi di fragmentasi kita sudah ngomong customer NE, order current NE, dan lain-lain, sampai ke archive order fragment. Aplikasi di sini kita ngomong full atau partial. Full itu kandidat tablesnya itu yang kecil, sering dibaca tapi jarang diupdate. Contoh kategori
kategori sering dibaca. Kenapa? Karena kalian bikin filter by kategori. Itu akan sering dibaca. Di indeks sudah pasti. Tapi akan kalian jarang update. Role, kalian sering baca role. Kemudian core product, atribut, kecuali stok itu sering dibaca ya, tapi sering diupdate juga. Nah ini alasannya. Sebentar ya. Kemudian paling challenge-nya, tantangannya, masalah konsistensi penulisan. Partial replication atau selektif itu strateginya replicate specific fragment to multiple sites. Contoh, tadi kan produk core atribut itu ke semua kecuali stok ataupun yang jarang, yang intinya lah. Nah tapi kalau stoknya itu ada di beberapa warehouse ya kalian harus replikasi juga, cuman tidak semua. Nah, di sini alokasi yang saya pakai itu yang hybrid. Kenapa hybrid? Ya itu tadi, dalam mendesain sebuah sistem hal baku kayak tadi harus ada performance itu atau harus ada fragmentasi ABCD, itu tidak ada yang baku, menyesuaikan kebutuhan. Balik lagi. Dan ini centralized partition replication itu pun dapat kalian pilih yang memang kalian butuh. Makanya bisa hybrid. Partition allocation misalkan untuk sensitive data, customer dan lain-lain itu bisa disimpan di data center yang dekat dengan primary user base atau dekat dengan rumah usernya. Jadi hanya beberapa. Selective replication itu relatif ke static data. Tadi static data itu sering diakses tapi jarang dirubah. Artinya static, role, kategori itu bisa. Dan data for administrative function itu mungkin di centralize dengan tadi replika di beberapa node untuk performance. Jadi dengan hybrid ini kita bisa dapat yang terbaik saja dari sisi performance, capability, dan scalability. Nah di physical design ini kita ngomong DDL. Oke, kita lanjut sebentar ya. Di sini kita revisit tentang customer dan user account. Ini kan normalisasi sebenarnya prosesnya. Customer punya user ID juga, dia bisa login, user account juga sama. Kenapa kita gabungin? Nah di sini ada potensial isunya dan kita ada step normalisasinya. Dan dari user jadi table user, kemudian customer profile table, dia ada user ID dapat dari user tabel, kemudian ada staff profile juga, ini dapat dari user ID. Nah
harusnya normalisasi di mata kuliah sebelumnya, redundansinya dapat dikurangi, data integritasnya lebih improve, dan flexibility-nya lebih fleksibel. Ini proses normalisasi selanjutnya. Dan ya kalau sini saya udah bikin DDL-nya untuk semua table atau entitas yang tadi saya definisikan di atas. Kemudian Docker Compose. Kenapa saya bikin Compose? Karena biar langsung lebih simpel. Docker Compose-nya, belum saya masukin ke readme. Ada di sini. Jadi ada NE, data Amerika, ada node EU, Eropa, dan ada node global. Saya bikin 3. Global ini nantinya pakai forwarding atau database link yang kemarin. Kemudian replication-nya juga ada. Sharding itu proses fragmentation tadi. Kemudian FDW-nya ada, dia nyambung ke global semua. Paling itu pembahasan UTS kita. Dari awal sampai akhir ada pertanyaan? Atau ada yang klarifikasi belum ngumpulin?